Shalom dan selamat malam untuk kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kembali kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita. Untuk itu mari kita berdoa, kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat sepanjang kehidupan kami, dari pagi, siang, dan hingga pada malam hari ini. Kuasa-Mu selalu nyata dalam menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Dan hingga pada saat ini kami boleh bersyukur buat waktu yang sangat indah yang Kau berikan kepada kami untuk bersama-sama belajar, merenungkan, dan memperlengkapi diri kami oleh kebenaran firman. Kuasai kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, terlebih menjadi pelaku firman. Inilah doa aku ungkapan syukur kami yang kami jelaskan dengan nama Yesus Kristus. Ialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Satu Raja-Raja pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ketiga, ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Satu Raja-Raja pasal 11 ayatnya yang kedua hingga ayat yang ketiga. Firman Tuhan, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Saya mengambil satu tema dalam perenungan kita pada malam hari ini, yaitu kekuasaan yang meruntuhkan integritas. Kekuasaan yang meruntuhkan integritas. Nah, berbicara soal kekuasaan, ini didefinisikan atau diartikan bagaimana orang dapat melakukan sesuatu atau menyuruh seseorang. Kekuasaan juga identik dengan contohnya pemerintah. Kalau kita lihat pemerintah kita, khususnya presiden kita pada saat ini yaitu Presiden Jokowi, itu menjadikan salah satu bukti atau contoh bahwa kekuasaan itu ada, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, ada kekuasaan yang dapat meruntuhkan diri seseorang. Ada kekuasaan yang dapat menjauhkan hati seseorang daripada Tuhan dan membawanya kepada maut, yaitu kekuasaan yang tidak dialaskan oleh Tuhan. Nah, saat ini kita akan belajar kekuasaan seperti apa yang dapat meruntuhkan integritas seseorang. Seorang tokoh dalam pembacaan kita, kalau saudara-saudara baca nanti di satu Raja-Raja pasal yang ke-11, satu perikop itu ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13, di mana seorang yang bernama Salomo. Salomo adalah orang yang sangat berintegritas, yang memiliki kekuasaan. Ia adalah seorang raja dan ia dekat kepada Tuhan. Ada satu hal yang dapat kita ingat ketika berbicara
dengan tokoh Salomo, yaitu di mana ketika Salomo berdoa kepada Tuhan, ia tidak pernah meminta kekayaan, ia tidak pernah meminta soal hal duniawi, tetapi ia hanya meminta soal hikmat, saudara-saudara. Ia meminta hikmat kepada Tuhan, yaitu kebijakan yang mampu membuat dirinya bertahan untuk melewati godaan di dunia ini. Nah, ketika Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh Salomo, di mana ia diangkat menjadi seorang raja, ia memiliki kekuasaan, ia memiliki banyak harta, tetapi awalnya di mana ia melayani Tuhan, saudara-saudara, kekuasaan itu telah menjauhkan dirinya kepada Tuhan. Yang awalnya ia melayani Tuhan, tetapi ia jauh daripada Tuhan. Ketika saudara-saudara baca di ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan di mana ayat yang ketujuh, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di mana Salomo mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Nah, apa yang kita dapatkan, saudara-saudara? Bahwa kekuasaan itu bisa menjatuhkan diri kita ataupun menjatuhkan integritas kita dan mendatangkan maut bagi diri kita ketika kita bermain-main dan tidak mengalaskannya dengan kebenaran firman Tuhan atau mempusatkannya kepada Tuhan. Banyak orang yang belum menjadi apa-apa ataupun ketika diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, banyak yang membuat dirinya menjadi sombong. Kenapa? Karena fokus utamanya bukan melayani Tuhan, tetapi melayani manusia. Tidak senang ketika ia tidak dipuji. Tidak senang ketika ia tidak dipanggil untuk pelayanan. Hati-hati, saudara-saudara. Iblis semakin licik dalam memberikan hal-hal yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi itu dapat menghancurkan diri kita. Iblis semakin licik memakai cara-caranya untuk menjauhkan hati kita kepada Tuhan. Melalui hal ini, kita belajar bahwa kekuasaan dapat meruntuhkan diri seseorang ketika tidak mengalaskannya ke dalam firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara, banyak orang yang memakai kekuasaan itu dengan keinginannya sendiri untuk mencari keuntungan, di mana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, karena tidak adanya kebijakan dari seseorang ketika mendapatkan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan. Karena fokus utamanya bukan Tuhan lagi, saudara. Karena bagaimana ia mengumpulkan harta, bagaimana ia untuk melakukan kong-kalingkong, korupsi. Di mana kita diajarkan bahwa segala sesuatu itu sangat perlu kita mengedepankan kehendak Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara, seorang Raja Salomo memberikan kita sebuah pelajaran, di mana hatinya sangat dekat oleh Tuhan ketika di masa mudanya, di mana ketika di masa mudanya ia merenungkan kebenaran firman Tuhan, ia dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika kekuasaan ada di tangannya, ia menyalahgunakan kekuasaan itu sehingga berujung maut terhadap dirinya. Hati-hati, saudara-saudara, terhadap apa yang boleh kita rasakan pada saat ini. Hati-hati terhadap apa yang boleh kita kerjakan saat ini. Tetap andalkan Tuhan. Iblis semakin licik dalam memutarbalikkan fakta yang ada. Tetapi kita yakin dan percaya
ketika kita mengalaskannya dengan kebenaran firman Tuhan dan mempusatkan diri kita kepada Tuhan, kita akan mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang, menghasilkan buah-buah yang baik. Terlebih untuk menyenangkan hati Tuhan, bahwa kita adalah ciptaan yang sempurna, yang segambar dan serupa dengannya. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang memberikan kami sebuah pelajaran bahwa segala sesuatunya dapat menghancurkan diri kami ketika kami tidak menyerahkan hati kami kepada. Ajar kami Tuhan untuk memakai setiap tanggung jawab kami. Tuntun kami Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami peroleh pada saat ini bukan membuat diri kami semakin sombong Tuhan, tetapi bagaimana apa yang kami lakukan dapat mendatangkan damai sejahtera dan menyenangkan hati. Kami berdoa Tuhan buat negara kami, negara Indonesia kami yang tercinta ini Tuhan, di tengah pandemi ini Engkau datang yang menyembuhkan bumi kami Tuhan, mengalahkan virus. Kami berdoa juga Tuhan buat musibah yang terjadi dalam beberapa hari ini Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang ada di beberapa tempat yang mengalami kebanjiran, yang mengalami gempa bumi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kami, bahwa Engkau yang berotoritas di atas segala sesuatu, yang dapat mengubah kutuk menjadi berkat, yang dapat menguatkan saudara-saudara kami di tengah bencana alam ini Tuhan. Kuatkan hati mereka untuk terus memandang diri-Mu yang menjadi segala sumber jawaban kami. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Bentuk kami ya Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Ialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.